Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan bahas latihan persiapan ya. Persiapan dalam menghadapi asesmen daerah, khususnya mata pelajaran IPA ya. Di soal pertama saja kita mulai. Perhatikan hasil pengukuran stopwatch yang menunjukkan waktu tempuh pelari Anton dan pelari Andin dengan jarak yang sama. Ini jarumnya ada dua. Yang harus diingat adalah jarum pendek ini dalam satuan menit ya. Kemudian jarum panjang ini dalam satuan detik atau sekon. Maka kalau kita lihat hasil ukurnya untuk si Anton, hasil ukurnya adalah sama dengan, kita lihat yang di jarum menit, dia itu pas 0 ya, itu bukan 30 ya, 0, ada start 0, karena ini kan 1, 2, 3, jadi ini kan jarum 1, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sebelum 1 itu 0. Ditambah dengan pada satuan detiknya, berarti jarum keberapa ditunjukkan itu 15, 16, 17, 18. Berarti ini 18. Jadi hasilnya adalah 18 detik. Kemudian kita hitung untuk si Andin. Andin hasil pengukurannya sama dengan jarum yang kecil ini menunjukkan angka 1 menit ya. Di angka 1 menit. Kemudian yang jarum panjangnya adalah 45, 46, 47. Berarti ini tambah 47 detik. Sehingga ini kita peroleh hasilnya adalah 60 detik ditambah dengan 47 sama dengan 107 detik. Berarti yang cocok yang mana ini? Yang cocok adalah jawaban atau opsi pilihan B. Oke, jadi gitu caranya ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Di soal nomor 2, perhatikan gambar suatu jenis zat cair di dalam wadah berikut. Ketika zat cair dipindahkan seluruhnya dari wadah A ke wadah B, kemudian ke wadah C tanpa ada yang tumpah. Jadi ada kata kunci di sini. Tanpa ada yang tumpah, maka kondisi zat yang tepat adalah tidak ada yang tumpah, berarti kata kuncinya di sini. Berarti volumenya tetap tidak berubah atau sama. Jadi kita lihat yang volumenya sama. Volumenya sama dengan wadah A ya, volumenya sama dengan wadah A. Berarti ini benar ya, ini benar. Kemudian ini benar. Ini benar. Berarti ada dua kemungkinan. A, B, C. Ada 3 ya. Oke. Terus yang opsi B, wadah B, wadah C benar ya. Berarti yang paling benar adalah jawabannya B. Jadi ini adalah zat cair ya. Salah satu ciri zat cair. Jadi untuk menjawab soal ini sebenarnya kita harus tahu ciri-ciri zat cair. Kita harus tahu ciri-ciri dari zat cair. Jadi ciri-ciri zat cair itu ada 3. Yang pertama adalah bentuknya itu akan mengikuti bentuk wadah. Yang kedua volumenya tetap. Yang ketiga partikel agak renggang. Artinya partikel penyusunnya ya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah B.
Oke, kita lanjut di soal nomor 3 lagi ya. Perhatikan peristiwa berikut ini. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja, beras ditumbuk menjadi tepung, singkong dibuat menjadi tape, kayu dibakar menjadi arang. Oke, ini yang ditanyakan adalah yang termasuk perubahan kimia. Perubahan kimia itu syaratnya harus terbentuk zat yang baru. Itu kata kuncinya. Jadi ini kata kunci yang harus kita ingat. Dia harus terbentuk zat baru. Yang pertama, ini merupakan perubahan fisika. Kenapa? Karena tidak terbentuk zat baru. Kayu, kursi, bahannya sama, zatnya sama ya. Kemudian beras, tepung, itu zatnya juga sama. Zatnya sama, hanya mengalami perubahan bentuk tapi tidak bentuk zat baru. Oke. Singkong dibuat menjadi tape. Ini sudah terbentuk zat baru. Berarti 3 benar. Berikutnya, kayu dibakar menjadi arang. Ini juga sudah menjadi zat baru karena ini sudah berbentuk karbon ya. Ini zat baru. Karbon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kita lanjut nomor 4. Perhatikan grafik pemanasan 500 gram es di bawah ini. Besar kalori yang diperlukan pada proses A sampai C. J kalori jenis es 2100. Kalau jenis air 4200, kalau jenis lebur es 336.000 joule per kilogram adalah, ingat yang dihitung hanya dari proses A sampai C ya. Jadi yang kita hitung hanya proses A sampai C. Ini konsep tentang kalor ya. Jadi kita bahas tentang kalor. Yang ditanyakan adalah kalor dari A ke C. Berarti itu sama dengan kalor proses AB ditambah kalor dari proses BC. Saya harus jelaskan ini peristiwa pertama. Ini karena perubahan suhu. Jadi ini ada perubahan suhu. Sementara ini adalah proses yang kedua. Ini adalah perubahan wujud. Oke. Sudah kelihatan kan? Perubahan suhu sama perubahan wujud. Jadi untuk proses dari A ke B, dia menggunakan konsep kalor perubahan suhu. Rumusannya itu adalah camat atau M kali C kali delta T. Berarti bisa kita tentukan nilainya. Masanya berapa? 500 gram. Karena satuannya dalam joule berarti harus kita ubah dalam kilogram. 500 kilogram nilainya adalah 0,5 kilogram. Kalor jenisnya air. Bukan air ya. Ingat proses AB itu masih dalam wujud es. Berarti yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Yaitu 2100. Perubahan suhu dari negatif 10 ke 0, berarti delta T-nya itu adalah 0 dikurang dengan negatif 10 derajat. Ini kita hitung 0,5 kali 2100, berarti 5 kali 210 ya. Kita hilangkan aja nolnya nih. Ini kita coret 0 di sini. Dan kita kali dengan 0 kurang negatif 10 hasilnya 10. Oke, kalau kita hitung berapa hasilnya? 5 kali 21 itu sama dengan 105. 100 berapa itu? Ya, 105. Berarti hasilnya ini 10500 joule. Ini masih proses AB ya. Yang dimintakan AC. Berarti kita harus cari juga proses dari B ke C. Karena proses BC itu perubahan wujud, maka di sini kita harus pakai rumusan untuk kalor laten ya. Kalor untuk mengubah wujud zat, yaitu rumusannya massa dikali dengan kalor latennya. Kalor laten yang diketahui di sini ada kalor lebur S. Kalau kita masukkan hasilnya, massanya berapa? Massanya adalah 500 gram, berarti 0,5 kilogram kali kalor leburnya 336.000 joule. Ini kalau kita hitung kita dapatkan 168.000 joule. Yang ditanyakan adalah proses
A ke C. Berarti kita jumlahkan aja. 10.500 dijumlahkan dengan 168.000. Kita jumlahkan berarti 10.500 ditambah dengan 168.000 joule, itu hasilnya adalah 178.500 joule. Maka yang benar untuk soal ini adalah opsi B. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 5. Perhatikan tabel hasil pengujian jenis larutan berikut. Jenis larutan yang termasuk asam adalah, pada pengujian larutan ya, harus kita pahami bahwa larutan itu nanti adalah bentuk 3 bentuk ya. Ada larutan sifatnya asam ya, itu larutan sifatnya asam. Kalau kita masukkan dia kertas lakmus yang awalnya misalkan warna biru, maka bentuknya nanti akan menjadi warna merah. Atau dari warna merah tetap akan berwarna merah juga kalau larutannya asam. Kemudian untuk larutan basa itu terjadi sebaliknya. Yang pertama dari warna merah menjadi warna biru. Yang kedua adalah lakmusnya dari warna biru tetaplah warna biru, berarti larutannya basah. Jenis larutan ketiga adalah larutan netral. Pada larutan netral, yang pertama kertas lakmus merah, dia akan tetap berwarna merah, tidak mengalami perubahan. Yang kedua, lakmus biru akan tetap berwarna biru. Oke, kita kembali ke soalnya. Jenis larutan yang termasuk larutan asam. Larutan yang pertama yang K, dari biru tetap warna biru. Dari biru tetap warna biru berarti dia larutan basa ya. Bisa juga larutan netral ya, bisa larutan netral. Karena dia dari biru menjadi biru. Kemudian yang L, dari biru ke merah. Nah, ini larutan asam ya, ini konsepnya. Berikutnya dari biru ke biru, nah ini juga basa atau bisa juga larutan netral ya. Kemudian dari biru ke merah, ini larutan asam. Dari biru ke merah. Berikutnya lagi perubahan warnanya dari biru ke merah juga larutan O, berarti ini juga asam. Sekarang yang dari kertas lakmus merah. Merah ke merah. Termasuk asam, bisa juga larutan netral. Kemudian dari merah ke merah ini juga asam, bisa juga larutan netral. Berikutnya dari merah ke biru. Dari merah ke biru berarti dia larutan basa. Larutan basa. Kemudian dari merah ke merah, yang ini bisa asam juga larutan netral, yang ini ya. Kemudian dari merah ke merah ini juga bisa asam dan larutan netral. Yang diminta adalah larutan yang termasuk asam. Berarti kalau kita urutkan, larutan yang termasuk asam adalah yang pasangannya di sini. Berarti L ya. Kemudian N, kemudian O. Karena ketika diberi kenapa bisa dikatakan L, N sama O? Lihat perubahannya.
Kalau misalkan dari warna biru, apa yang dia berubah? Dia menunjukkan sifat apa. Kemudian kalau lakmusnya merah menunjukkan sifat apa. Berarti yang cocok adalah C. Oke, jadi konsepnya gitu ya. Kita lanjut di soal nomor 6.